Kok. Oh, Wih. berarti panjang nih. Kok kali ini Ya. pengen ngobrol nih, tapi agak filsuf dikit kali ya. Waduh, kecil-kecil tua loh. Filsuf. Apa. Kok, menurut lo gue pengen ngomongin soal happiness. Waduh. Udah kayak drakor ya. Waduh. Happiness. Oke. Nah, menurut lo ya, bahagia itu apa sih sebenarnya? Maksudnya versi lo itu. Bukan ngomongin sukses nih, bahagia ya. Bahagia. Bahagia versi gue itu ketika satu, kita aware dengan kebutuhan kita, psikologi, kognitif maupun spiritual. Oke. Dua, kita bisa balance dan dapat itu di porsinya masing-masing. Nah, gimana nge-breakdown-nya? Contoh, gua gitu ya, misalnya sekarang gue lagi happy banget. Kenapa? Karena setiap hari gue ada waktu untuk worship, ada waktu untuk saat teduh gitu ya. Otomatis spiritual gue terisi gitu ya. Dua, kognitif gue. Tiap hari gue ada ngobrol-ngobrol, networking sama orang, kerja, ngedevelop bisnis, ngedevelop personal brand, ngedevelop network gitu ya. Itu membuat gue punya kepuasan produktif juga. Dimana gue ngerasa gue ngerasa growing networknya, gue ngerasa hidup berguna, gue ngerasa banyak yang dilakukan, ada progresnya, itu gue happy banget. Ketiga, gue lagi lumayan rutin gym. Dimana gue gym pun bukan gym yang asal-asal, tapi udah mulai gym yang lebih serius. Kayak mungkin kalau kalian notice nih, nanti pas video ini dimulai, kalian bakal lihat ini udah mulai ada rahang lagi dibanding video-video sebelumnya gitu ya. Sekarang pakai lengan buntung juga udah lumayan ada bentuknya lagi, puji Tuhan gitu ya. Nah itu pun ada satu feels good yang gue rasakan lagi. Dan setiap kali gue selesai gym, itu gue ada rasa fresh, ada rasa seger, dimana fisik gue seger. Nah, ketika fisik gue seger, otak gue seger, ketika produktivitas gue tetap berjalan dan gue sangat bahagia punya progres, ditambah spiritual gue juga tidak lepas dari apa yang gue jalani sehari-hari ini, memenuhi 3 kebutuhan utama gue sebagai manusia. Di luar makan. Ini nggak ngomongin makan udah pasti ya. Iya. Maksudnya ketika 3 ini terpenuhi, ada porsi-porsinya aja, nggak perlu kayak sepertiga nggak perlu. Tapi setidaknya misalnya 1/4, 1/2, 1/2, nggak ada masalah. Atau maksud gue bukan kayak harus 30%, 30%. Misal lu lagi banyak kerja, 40% kerjanya otak lu, olahraganya dikit nih, 15%. Ya, tapi lu ada sempetin waktu untuk reflection, evaluate, worship, berdoa, or anything. 30% lagi itu akan menjaga balance lu sebagai manusia. Karena menurut gue manusia itu sebuah ciptaan yang lucu. Yang tangible yang kita bisa lihat, yang tiap hari kita kejar-kejar duit, itu cuma memenuhi 1 dari 3 ini sebenarnya. Makanya lu lihat banyak orang duitnya banyak banget kok bunuh diri juga. Ada banyak orang duitnya banyak banget kok nggak bahagia Depresi. juga. Ada orang kaya banget tapi gampang sakit. Badannya lemes, ngantuk mulu. Kebayang nggak? Iya. Jadi menurut gue manusia diciptakan komponennya 3. Fisik, pikiran, spiritual. Ketika ini dapat porsinya daily, hasilnya apa? Lo akan melewati hari-hari lo dengan mood, pikiran, tubuh fresh yang rasanya bikin bahagia. Nah itu praktikalnya yang lagi gue lewatin gitu. Paham. Tapi kok ya, bisa gak sih kok kita bahagia tapi kekurangan kok? Financially gitu. Oke. Menurut lo? Oke, maksudnya kekurangan nih levelnya mana dulu? Susah makan, atau susah daily, atau sampai mana? Manusia mah sampai bawa Ferrari aja ngerasa kurang. Susah daily, masih ada debt gitu. Kebutuhan. Jujur ngomongin bahagia ya mau nggak mau dalam prosesnya kan kita udah nggak ada pilihan lain selain melewatinya dengan bahagia biarpun struggling. Tapi kalau mau ngomong enteng atau enggak ya pasti lebih berat lah. Karena gimana pun hidup kita kan akan lebih enteng ketika uang makan ada, ketika hutang juga misalnya aman, itu akan membuat kita jauh lebih kayak ngelewatin hidup lebih ringan. Tapi dengan struggle seperti itu pun kalau ditanya bisa bahagia, ya bisa-bisa aja, simple. Ketika lu lagi nggak mikirin utang lu, ya lu happy. Ketika besok tagihannya udah mau datang, ya lu stres, kan begitu. Tapi makanya tujuan finansial pertama kita adalah membuat kita punya pondasi awal finansial yang sehat dulu. Yang setidaknya per bulan income lebih besar dari pengeluaran. Titik itu dulu konsisten. Dengan itu aja udah checklist. Untuk urusan finansial hati lu udah jauh lebih tenang. Kejar security-nya ya? Security-nya, betul. Apalagi memang unhappy itu kadang berasal dari finansial ya kok ya? Ya nggak bohong, ngaruh banget. Karena kan di hidup ini semua pilihan yang lo mau lakukan itu membutuhkan currency ya. Currency-nya kan uang gitu loh. Oke.
Terus kok kalau misalnya gue pengen pukul rata nih, kok, menurut lo paling common alasan orang tuh susah bahagia itu karena apa sih? Karena nggak kenal diri sendiri. 1, 2, karena selalu compare hidup sama orang lain. Contoh, lu banyak duit. Orang mungkin bilang, lu bacot kok, orang mah banyak duit pasti happy. Enggak juga, orang kalau nggak kenal dirinya dikasih duit juga dia bingung mau pakai buat apa. Ujung-ujungnya lu bisa bilang, kok nih orang kaya hobinya aneh-aneh ya? Kebayang nggak lu? Kok Iya. begini gitu loh. Maksud gua kaya iya gitu loh, otomatis kebutuhan terpenuhi sampai situ oke. Nah, naiknya dari situ kan gapnya orang jauh-jauh. Kalau lu nggak kenal diri lu dan lu nggak tahu apa yang bikin lu happy, punya duit pun lu nggak tahu mau pakai buat apa. Tapi ketika lu punya pengenalan diri yang benar, lu punya inner peace, lu punya konten, lu tahu lu bahagianya apa, uang lu pakai menjadi tools untuk membuat lu lebih bahagia lagi karena lu udah tahu uangnya lu mau pakai buat apa supaya lu sangat-sangat bahagia. Kebayang nggak? Ada uang. Aduh, tapi gue nggak tahu ya, gue pakai buat apa ya, gue bahagianya kayak mana, diri gue seperti apa, sama aja. Kayaknya nggak ada fungsinya ya. Nggak ada fungsinya, Iya, gitu loh. Tapi nggak ada uang, kenal diri juga susah, lu nggak bisa ngapain. Realistis ya. Iya, Iya, gitu. iya. Kok gue pengen nanya lu aja ya, kok. Lu kayak gini gak kok? Gue pernah ada di fase ketika gue sangat berambisi kok. Gue pengen capai ini. Tapi di dalam prosesnya gue tuh nggak bahagia tuh ketika gue udah capai ini gitu. Lu gitu juga gak sih kok? Oh, misalnya lu pengen A, nyampe A nggak ada rasanya. Iya. Menurut gua itu proses yang wajar terjadi. Karena tadi lu ngomong nyampe A nggak bahagia, berarti lu fokus di titik pinpoint hasilnya. Bahagia atau enggak tuh progresnya, bukan hasilnya. Dari sini loncatnya ke sini nih. Pas nyampe sini lu ngerasa kok gua nggak bahagia ya? Iya emang nggak bakal karena ini cuma satu titik dalam hidup lu doang. Tapi ini sampai sini harusnya bikin lu bahagia. Kenapa? Ada pertambahan sedikit-sedikit lu bisa nyampe ke sini. Bahagia tuh letaknya di proses, bukan di hasil. Gitu loh. Di proses lu bahagia, after lu nyampe sesuatu, after that lu mau ngapain? Itu lu juga bahagia. Tapi kalau cuman, kok gue mau banget juara 1, lu belajar nyampe juara 1. Rasanya apa? Nggak ada. Kosong. Sama kayak, kok gue mau punya duit 1 miliar, sekarang di rekening ada 1 miliar. Rasanya apa? Biasa aja. Tapi beda ceritanya kalau lu tahu proses dari awal sampai nyampe 1 miliar ya lu belajar banyak, lu growing, lu develop, lu bisa spiritually aware juga. Gila ini berkat Tuhan ya, gila ini gua growing ya. Perasaan itu akan pertumbuhan diri lu itu yang bikin lu happy. Manusia itu diciptain untuk bertumbuh gitu loh. Jadi dalam proses pertumbuhan butuh goals gak butuh, kalau enggak lu ke arah mana? Iya. Ngerti nggak? Tapi kunciannya itu di proses, bukan di ininya gitu. Lu bisa aja sekarang jadi orang yang sama, di level yang sama gak berkembang dengan duit yang bertambah loh. Papa lu tiba-tiba kasih duit. Cia, 1 juta pertama gue dikasih 100 juta sama bapak gue. Checklist dong. Ya lu tetap gak bisa apa-apa. Ngerti gak sih maksud gue? Lu bisa menang undian 5 miliar. Wah, tapi lu tetap gak punya hasil dari prosesnya. Manusia itu by default akan bahagia, akan merasa diri berguna jika ada pertumbuhan. Pertumbuhan terjadi di mana? Di proses. Gitu. Jadi mau sampai kapanpun lu punya goals, lu achieve. Kalau lu nggak bisa lihat dan enjoy prosesnya, nggak bisa absorb sebanyak-banyaknya dari proses dan berkembang, dan nggak tahu setelah lu nyampe sana mau dipakai buat apa, ya lu akan tetap ngerasa kosong. Oh iya. Sama mungkin rasa bersyukur kali ya kok ya. Iya, ini paling simpel lah lu lihat. Orang kaya gitu ya, orang-orang kaya beli jam tangan mewah. Mulai mungkin starting point-nya dari Rolex, naik Epi, habis itu naik Patek, naik Richard Mille, ujung-ujungnya dia pakai Garmin lagi. Ngerti gak maksud gue? Iya, mungkin lu bilang, kok lu kan nggak pakai, lu nggak bisa ngomong. Iya, sekarang banyak hal yang kita bisa taruh standarnya direndahin aja. Nggak usah jam sampai kayak gitu deh. Simple, dulu lu nggak bisa makan 500.000, sekarang bisa. Lu besok nggak bisa makan 1 juta, sekarang bisa. Ya makan ya tetap makan. Lu doyannya sapi, lu makan sapi, lu happy. Oh. Cuman sapinya lebih berkualitas, tapi lu jadi happy karena lu tahu lu doyannya sapi. Balik lagi Ngerti ya maksud gue? self-awareness Iya, ya. self-awareness. Karena gitu, lu lihat orang lain juga, ya mau sampai gimana pun gue udah bilang, kita tidak akan pernah menjadi paling. Lu mau lihat, orang ini hebat banget kok. Gila, gue gak pernah lihat orang kayak gini. Ini orang paling hebat di tahun 2023 misalnya. 2024 ada yang lebih hebat. 2025 ada yang lebih hebat. Iya, nggak akan ada habisnya. Ada habisnya gitu. Oke. Kok, last question kok. Kok, menurut lu valid gak ya orang-orang cari kebahagiaan lewat pernikahan?
Waduh. Disclaimer ya, ini gue nggak berani ngejudge, nggak berani ngomong apa. Tapi kalau cari kebahagiaan lewat pernikahan itu bunuh diri. Oh, oke. Kenapa tuh kok? Karena tugas pasangan lu bukan buat bikin lu happy. Gitu. Oke. Dan ketika lu ke dalam pernikahan, tanggung jawab lu tuh makin besar. Tenaga yang dibutuhkan, semua komitmen kedewasaan tuh bertambah bukannya berkurang. Gitu loh. Jadi otomatis tidak mungkin jadi bahagia karena menikah. Tapi lain hal lu udah bahagia, pasangan lu bahagia, lu menikah, dua-duanya bisa saling affect each other di dalam kebahagiaannya masing-masing, lu bisa punya rumah tangga yang bahagia. Tapi kalau satu nggak bahagia, satu terus ngerasa kayaknya abis nikah gue bisa bahagia, berarti kan dia akan lempar ekspektasi dia ke si pernikahan itu. Nah kalau pernikahan itu tidak terjadi sesuai ekspektasi dia, hancur. Gitu. Tapi kebetulan karena ini lagi nggak bahas relasi, jadi gue nggak panjang di sini. Iya, gue lewat doang kok. Penasaran. Oke, udah itu aja kok Nah, tentang filsuf hari ini. Teman-teman, terima kasih sudah nonton YouTube kali ini. Judulnya juga gue belum tahu nih mau tulis apaan. Semoga bisa membantu kalian untuk hidup jadi lebih bahagia. Gue tidak paling bahagia, gue tidak juga lebih bahagia dari kalian, tapi gue bahagia untuk versi gue sendiri, teman-teman. So, find your own version of happiness. Pursue that gitu ya, enjoy proses, growing gitu, enjoy day by day dan jangan compare diri lo sama orang lain karena nggak pernah ada habisnya. So thank you banget udah terus support channel ini, bye bye.